Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Hashtag Manajemen Bertanya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan di video-video selanjutnya. Oke, di sini aku Alfia Rizky sebagai podcaster kali ini, dan di episode kedua ini aku bakal ngebawain tema kenapa harus berprestasi. Nah, sekarang kita udah kedatangan narasumber salah satu mahasiswi di Universitas Muria Kudus. Dan narasumber kita ini tuh salah satu mahasiswa berprestasi di tahun 2021 ini. Siapa dia? Yaitu Mbak Firda Tri Mulyawati. Halo Mbak Firda, gimana nih kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Oke, terus kegiatan kamu selama COVID-19 itu gimana? Kayak di luar kampus atau di dalam kampus itu seperti apa? Kegiatan aku kesehariannya cuma internal kampus saja, cuma organisasi, kuliah, sama untuk kemahasiswaan. Oh, hanya itu ya Mbak? Iya. Oke. Tapi sebelumnya disapa dulu dong nih teman-teman yang udah nonton acara ini, kan banyak nih Mbak yang belum tahu siapa sih Mbak Firda itu? Hai semua, perkenalkan nama saya Mbak Firda Tri Mulyawati, mahasiswi manajemen semester 6. Oke. Ini yang mau kenal Mbak Firda lebih dalam nih nanti bisa di chat nih di email atau Instagramnya, bisa dicek nanti ya Mbak ya. Nanti email sama Instagramnya bisa dicek di kolom description. Oh ya, ngomong-ngomong, hobi kamu apa sih Mbak? Aku suka baca webpad ya, baca novel gitu. Terus suka dengerin musik, terutama lagu-lagu barat. Oh gitu. Ngomong-ngomong membaca nih, sekarang kan banyak ya anak-anak muda sekarang tuh lebih suka baca gadget daripada kita nyari buku terus ke toko buku atau ke perpus ngapain gitu. Kalau Mbak Firda sendiri tuh, Mbak Firda lebih suka baca buku atau lewat gadget itu? Aku lebih suka baca bukunya langsung gitu, soalnya bisa aku garis bawahi yang penting-penting gitu. Terus yang bikin aku menarik itu bisa aku post gitu lah di Di Instastory itulah ya. Oke, terus kalau tadi dengerin musik, kamu kan suka lagu barat gitu. Suka nggak sih sama dangdut? enggak Nggak begitu suka? Nggak begitu suka? Aku juga nggak suka sih sebenarnya, kayak Oh sama. apa ya, pada kita orang Jawa, Iya. harusnya kita tuh kayak suka lagu-lagu gitu, padahal orang suka gini, asik kayaknya ya kita dangdutan joget gitu, tapi ya aku nggak suka aja gitu, aku lebih suka ke pop, Jessie kayak gitu. Oke teman-teman, nah riwayat pendidikan dari Mbak Firda ini dulu pernah sekolah di SMP itu di MTS Muhammadiyah di tahun 2012 dan lulus di tahun 2015. Mbak Firda juga pernah SMA di SMA 1 Daye di tahun 2015 dan lulus di tahun 2018. Terus kuliahnya di Universitas Muria Kudus di tahun 2018 sampai sekarang Mbak. Mbak Firda, kalau boleh tahu nih, selama kamu kuliah kamu tertarik nggak sih sama organisasi? Iya, tertarik banget. Apa yang bikin kamu tertarik? Karena aku bisa cari relasi yang dapat membawa aku memperoleh informasi-informasi penting dari kampus maupun di luar kampus. Itu aja? Iya. Oke. Pengalaman organisasi yang pernah kamu ikuti gitu atau kamu minat itu apa aja selama kamu udah di kampus Universitas Muria Kudus ini? Jadi aku dulu pernah ikut kelompok kajian kewirausahaan. Di tahun berapa itu? 2019 sampai 2020. Satu tahun aja berarti? Iya, satu periode aja. Oh gitu. Iya. Kenapa nggak lama gitu, 2 periode? Enggak sih, lebih ngurangi porsi aku, apalagi udah semester tua kan ya. Oh ya, sekarang udah semester berapa tadi? Semester 6. Oh, semester 6. Terus selain ikut kajian tadi, ikut apa? Aku ikut resimen mahasiswa dari tahun 2018 sampai sekarang. Oh, sekarang masih aktif? Iya, masih. Jadi sekarang kuliah terus ya, yang masih aktif Menwa itu tadi? Iya. Seputar Menwa, resimen mahasiswa ini teman-teman atau maba-maba ini masih ada banyak yang kurang tahu nih. Menwa itu seperti apa? Bisa coba dijelasin? Jadi Menwa itu organisasi di bawah naungan TNI dan Polri ya. Jadi kita di situ itu berarti berorganisasi, disiplin, jujur dan tanggung jawab.
tadi ada keterkaitan sama Polri juga ya. Itu Minggu itu seperti kayak keamanan di kampus ya? Iya bener banget. Nah, gitu ya. Apalagi ketika wisuda atau ada event-event kampus itu minggu sering ikut sertakan gitu. Seperti itu. Terus pengalaman yang pernah kamu lakukan selama kamu tuh pernah kuliah, kan kamu juga ikut pernah organisasi. Pengalaman apa aja yang pernah kamu lakukan? Kalau aku kegiatan kemahasiswaan itu pernah ikut lomba-lomba, terus ikut event-event yang di kampus kayak seperti FEB, terus ikut mapres gitu. Iya. Kalau tentang sosialisasi itu pernah nggak sih? Sosialisasi pernah. Sosialisasi pernah? Gimana tuh? Di tetangga-tetangga sama ke orang yang ditemui sih sosialisasi mengenai 3M ya, tentang COVID. Jadi baru-baru ini. Oh, baru-baru ini. Ya. Tapi sebelumnya nggak pernah sosialisasi? Nggak pernah. Berarti itu inisiatif kamu sendiri atau kamu sosialisasi karena ada tugas dari kampus atau gimana? Sebenarnya awalnya emang tugas dari kampus, tapi lama-kelamaan ya diterusin gitu loh, meski periodenya harusnya udah habis cuma sekitar 3 bulan gitu. Oh, 3 bulan? Ya. Sosialisasi di kampung-kampung. Terus pernah nggak sih kayak waktu kemarin nih di Kudus kan hujan banget kan, itu ada banjir gitu, ikut sosialisasi juga? Ya sama. Kayak gitu Bantu-bantu juga gitu. Itu kamu sendiri atau kamu ada partnernya, komunitasnya atau apa? Ya ada partnernya, kan kita ngajak orang kan berbuat baik gitu. Berarti itu dari kamu ngapain teman-teman kamu sendiri gitu. Wah, ayo kita sosialisasi di bencana banjir gitu atau oke gitu ya. Dari beberapa pengalaman itu tadi ya teman-teman, Mbak Firda ini juga banyak sekali meraih penghargaan. Salah satunya yaitu finalis Putra Putri FEB di tahun 2019. Terus juga Most Innovative Project Design ASEAN Virtual Journey di tahun 2020. Terus mendapatkan gold medali ISIF di tahun 2020, silver medali IASPO di tahun 2020, bronze medali IASPO juga di tahun 2020. Kemudian Mbak Firda ini juga salah satu finalis mahasiswa berprestasi di tahun 2021 dan mendapatkan gold medali IELTS 2021. Wow, nih aplaus banget ya buat Mbak Firda aku. Iya, terima Karena kasih. gimana ya? Gak semua mahasiswa ya bisa meraih itu semua tadi. Yang pasti tuh butuh belajar, ketelatenan, terus juga percaya diri gitu. Nah, di sini teman-teman, aku bakal kuak semua tentang Mbak Firda nih. Karena aku sendiri juga kepo banget nih teman-teman. Kok bisa gitu ya, Mbak Firda itu bisa sampai di titik ini gitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung masuk aja di segmen berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Yang pastinya kalian tunggu-tunggu karena beberapa pertanyaan kalian bakal dijawab langsung sama narasumber kita. Dan kita sebelumnya juga udah buka question box jauh-jauh hari untuk menyalurkan segala aspirasi untuk teman-teman mahasiswa manajemen. Dan banyaklah pertanyaan dari kalian yang mungkin kalian nanti bisa dapatkan di sesi tanya jawab ini. Oke, langsung aja masuk aja di pertanyaan pertama. Mbak Firda, ini kita mau sedikit tanya-tanya ya seputar kuliah dan organisasi. Iya, boleh. Boleh dong diceritain kenapa sih kamu waktu masuk di Universitas Mulia Kudus ini kamu milih Fakultas Ekonomi Bisnis, terus tadi kamu bilang kamu masuk di program studi manajemen. Itu alasan kamu kenapa? Sebenarnya aku nggak ada alasan khusus ya untuk masuk di sini. Dulu kan namanya masih remaja, masih labil, nggak tahu mau gimana, belum nemuin jati diri. Keluarga aku ngarahin untuk masuk jurusan ini gitu. Jadi di sini bukan berarti aku salah jurusan, enggak, tapi aku harus berusaha melakukan yang terbaik di sini gitu. Terus apa yang bikin kamu tertarik sama manajemen? Padahal dulu kamu nggak suka sama manajemen. Yang bikin aku tertarik karena manajemen itu ruang lingkupnya luas ya, luas banget. Terus kita juga bisa berlatih untuk memanage diri kita sendiri gitu, memanage waktu kita. Dulu waktu sekolah SMA, kamu jurusan apa sih? IPA. IPA malah. IPA. Ya Iya. kan, gini, teman-teman aku manajemen juga banyak gitu Mbak. Kayak gini, aku tuh temanku dari SMK, tapi dia masuknya manajemen. Waktu aku tanyain selain gini,
kamu dari SMK jurusan mesin, kamu masuk ke manajemen, basic kamu apa gitu, aku tanya gitu. Nggak tahu, katanya ngikut temen gitu. Dan heranku adalah kenapa ya eh, banyak di Kudus itu yang jauh lebih milih manajemen. Aku juga kepo gitu alasan mereka tuh apa gitu, masih gitu. Ada ya macam-macam lah, ada yang ikut temen, ada yang oh aku mau coba nih, kalau aku kuliah di manajemen nanti aku bisa punya ilmu bisnis gitu, ada sih yang gitu. Mbak Firda, saat pandemi kayak gini ya, perkuliahan itu kan sekarang jadi daring gitu. Yang kita tahu daring itu bisa mengurangi, kadang kurang efektif gitu, sering banget yang namanya kita tuh mager, down, terus kadang ada juga yang susah sinyal. Nah itu cara kamu menanggapi tentang kuliah daring itu gimana? Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus mengingat kamu masuk kuliah di sini itu untuk apa gitu. Pernah nggak sih kamu bayangin ketika dosen ngajar kamu dengan antusias, dengan semangat, tapi kamu pengen skip gitu aja. Padahal dosen itu udah meluangkan waktu, udah care sama kamu, udah mereview tugas kalian satu-satu gitu loh. Jadi cara kita menghormati dosen itu ya dengan mengikuti perkuliahan sampai selesai. Iya, itu kan mungkin ya itu pendapat dari Mbak Firda ya. Iya. Oke, terima kasih. Tapi ini mungkin dari aku juga kadang suka kayak aduh, ini ngantuk banget, jam 7:30 harus bangun kuliah gitu. Terus juga kan banyak teman-teman yang kayak alah nanti aja deh, tinggal kuliah absen doang gitu. Terus gitu solusinya gimana ya Mbak ketika kamu ada teman kamu yang kayak gitu? Ada nggak sih kayak kamu tanggapan kamu tentang teman kamu yang kayak gitu? Ya menurut aku sendiri ya, kalau kalian berpikir tentang masa depan kalian, mau kalian ke depannya sudah planning ABC, tapi kalian dalam proses saja masih gagal gitu loh. Hasilnya juga pasti tidak maksimal buat kamu. Ketika kamu lulus di sini, kalian mau apa? Gitu. Ya, ya, jadi kesimpulannya adalah eh, kita mau kuliah mau modelnya daring, offline, tetap muka gitu. Itu tergantung dari kita sendiri. Kalau kita niat ya kuliah fine-fine aja, mau daring, mau offline ya fine-fine aja gitu. Oh ya, satu lagi gini. Apa? Kan ada yang bilang susah sinyal gitu kan. Ah, Sebenarnya itu bisa kalian siasati kok. Kalian ke rumah temen yang ada wifi-nya, yang rumahnya ada wifi-nya gitu. Terus atau kalian ganti kartu perdana. Terus kalian cari tempat yang sekiranya itu kalian itu ada jaringan di situ nah loh. ada sinyal Nah, yang ada punya sinyal, gitu ya. betul banget. Ada juga di ini Telkom Kurus itu juga banyak tuh yang Iya, kuliah di situ. jadi susah sinyal itu bukan alasan gitu loh. Zaman sekarang itu tower-tower aja banyak gitu loh. Kalau kalian di rumah kalian itu tidak mumpuni buat kalian kuliah daring, kalian cari tempat lain yang bisa buat kamu untuk tetap belajar gitu loh. Gitu ya, dari aku sendiri juga dulu Mm. rumahku itu nggak ada sinyal, mau pakai Telkomsel mau pakai smartphone susah gitu. Jadi terus sekarang bukan sekarang sih, udah lama juga sih, udah berapa tahun ya, 2 tahun atau 1 tahun gitu, itu pasang wifi karena memang harus gimana ya, kita mau zoom atau mau nugas itu agak susah. Jadi terus nanti ada nih temanku nih inisiatif, besok ada tugas setengah 8 atau jam 8 gitu dari dosen ini gitu, kita ngerjainnya bareng-bareng ya daripada di rumah gak ada sinyal gitu. Yaudah ayo kita ke rumahnya Alfi bareng-bareng gitu. Gitu. Mbak Firda, selama kuliah tuh ada nggak sih kesulitan yang kamu hadapi? Ada, pasti ada. Salah satunya itu ketika kesulitan memahami materi ya, memahami beberapa mata kuliah gitu. Nah, di situ kita itu harus menempatkan diri kita, mencari circle pertemanan di mana ada orang pinter yang mau ngajari kita itu sampai kita bisa gitu. Jadi bukan hanya karena oh aku nggak bisa terus aku lepas gitu aja, nggak kayak Nah, gitu. cara kamu buat mengatasi kesulitan kamu itu tadi kamu nyari orang pintar. Orang pintarnya itu dari teman kamu sendiri atau kamu ada pembimbing atau dari orang tua gitu? Orang pinter yang dimaksud di sini itu kenalan kamu satu angkatan, baik baik satu kelas maupun di kelas lain gitu. Kan kamu bisa tanya-tanya
maksudnya tugas dari Pak ini apa, Bu ini apa, kayak gimana cara ngerjainnya. Terus kamu pasti itu kamu bakal dibimbing sampai kamu bisa ngerjain sampai kamu tuntas ngerjain tugas itu gitu. Oke, terus apa sih goals in lecture ya yang Mbak Firda list atau yang pengen Mbak Firda capai setelah meraih gelar mahasiswa berprestasi itu tadi? Oke, jadi gini, aku jadi ngerasa lebih pede ya, terutama ketika aku di perguruan tinggi swasta aku bisa berprestasi gitu. Jadi itu yang jadi patokan aku untuk berkembang menjadi lebih baik, selalu berkontribusi untuk UMK terutama untuk manajemen juga. Terus cara kamu supaya goals itu tadi itu tercapai itu gimana? Aku lebih ke sering evaluasi diri aku sendiri sih. Berarti ketika kamu ingin mencapai sesuatu, terus kamu yang namanya kita ingin mencapai sesuatu kita memang harus usaha. Ya, Nah, betul. apa ya? Yang bikin kamu tuh hatinya, niatnya itu bisa stay gitu loh. Itu apa? Maksudku gini, kamu pengen kamu jadi mahasiswa berprestasi, kamu ngikutin segala langkah-langkahnya, prosedurnya. Nah, yang bikin kamu ada niat buat stay ya, aku harus bisa mencapai itu gitu. Itu apa yang bikin kamu ada niat itu? Jadi dalam hidup kan kita ada target ya pastinya. Terus kita juga harus eh, punya punya motivasi dalam diri kita. Terus kita juga berusaha dengan berdoa, berikhtiar, bertawakal juga. Terus selain usaha itu yang mendorong usaha justru spiritual kita gitu loh. Di saat kita jenuh atau apapun itu, terus kita mendekatkan diri kepada Tuhan gitu kan, pasti segalanya akan lebih mudah. Oke, ya jadi eh, segala sesuatu yang ingin kita capai itu yang pertama untuk niatnya itu loh. Susah loh Mbak, biasanya kalau dari aku sendiri juga gitu. Aku pengen mencapai, aku pengen aku gini, aku pengen aku kayak orang ini sukses gini-gini. Tapi niatku kadang kayak belok gitu. Nah, Nah, itu. Jadi kamu itu jangan jadi orang yang berkeinginan tapi berkemauan. Kalau kamu aja namanya mau aja dah kata positif ya, mau, namanya mau dah kata positif. Pasti kamu juga secara gak langsung dalam diri kamu itu sudah terprogres untuk kamu mau melakukan hal tersebut gitu. iya, jadi kan tadi aku mau karena bisa dibilang aku ngelihat orang lain tuh seperti mungkin iri lah gitu, jadi kayak aku harus bisa kayak si A gitu, si A bisa kenapa aku enggak gitu. Nah makanya nih aku nih pengen tahu dari Mbak Firda itu kok bisa gitu loh niatnya tuh tetap stay gitu. Biasanya kan orang kalau ingin mencapai sesuatu kan eh, mesti ada halangannya lah, kalau nggak belok ah nanti nanti atau gimana gitu. Membahas tentang organisasi nih, seperti yang kita tahu ya teman-teman, Mbak Firda ini tadi udah ngikutin organisasi eh, apa tadi KKK ya Ya, itu kakak sama resimen mahasiswa. sama Menbas. Terus menurut Mbak Firda seberapa penting sih organisasi itu bagi mahasiswa? Menurut aku ya, organisasi itu penting banget. Di saat kita nyari relasi, kita itu juga dapat nemuin potensi kita di organisasi tersebut. Kita bisa nemuin jati diri kita tahu kelemahan dan kekurangan kita dalam bermanajemen tim ya. Ketika kita bersosialisasi, cara kita komunikasi ke orang, kita tahu kelemahan dan kekurangan kita. Misal kok dalam diri kita tidak tahu potensi kita, pasti orang lain itu bakal lihat potensi kamu itu ada di mana, kamu cocoknya di mana, kamu diarahkan orang lain gitu. It's okay, gak apa-apa. Lah itu manfaat organisasi di situ. Ya kan tadi sebelum itu aku juga pernah ceritakan sama Mbak Firda kalau aku ikut ini karena memang dulu nggak ada pengalaman sama sekali, tiba-tiba udah masuk di perguruan tinggi ini aku ada niat itu tadi, terus ada dorongan dari orang gitu, kamu harus ikut ini, kamu harus punya progres untuk diri kamu sendiri gitu, jadinya ya aku ikut gitu. Oke, baik teman-teman, terima kasih Mbak Firda atas penjelasannya Iya. tadi. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsorship yang udah berpartisipasi di dalam acara podcast ini. Ada dari Kopi Utara Kota dan terima kasih untuk Q&A.
Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Firda. Antara organisasi versus kuliah, eh, gimana kalau misalkan Mbak Firda itu terbentur waktu secara bersamaan? Itu apa sih yang Mbak Firda lakukan ketika Mbak Firda itu kedapetan ada misalkan organisasi kamu ada rapat tapi kamu akademik harus kamu selesaikan? Gimana? Kalau menurut aku ya, eh, kalau bisa dilakukan keduanya kenapa enggak? Misal kamu hadir rapat tapi hadir di tempat itu tapi kamu izin untuk kuliah dulu gitu kan bisa. Meskipun kamu enggak konsen di rapat itu, setidaknya kan kamu tetap ada lah di keduanya. Misal kamu dimintai pendapat, kamu tuh bisa ikut kontribusi dalam rapat itu. Terus misalnya ya, kita itu harus bisa memprioritaskan yang urgent. Kalau kamu di sini tujuannya kuliah ya kuliah dulu yang diutamakan. Di organisasi kan banyak kan orang. Nggak cuma kita yang bisa diandalkan. Kita izin sebentar masa nggak bisa. Terusnya tuh bisa di lobby kayak gitu loh. Berarti organisasi versus kuliah itu sama-sama penting. Iya. Dan gimana ya? Itu kan sama-sama nggak bisa ditinggalkan gitu. Terus Mbak Firda tuh biasanya kalau emang benar-benar organisasinya itu udah, oh kamu harus datang jam segini, tapi kuliah kamu lagi repot-repotnya gitu. Itu gimana kamu? Pernah gak sih kamu kayak kedapatan kayak gitu? Kalau aku enggak ya, aku tetap milih kuliah dulu. Kuliah dulu Terus meskipun habis itu, organisasi kamu. di situ aku nyusul gitu loh, izin nyusul. Pasti boleh kok. Enggak mungkin enggak boleh. Oke. Ada saran nggak Mbak? Atau tips and trick gitu mengenai beberapa mahasiswa ini kan ada nih yang pengen ikut buat organisasi gitu, tapi masih takut, masih ragu kayak, aduh aku takut nih kalau aku ikut organisasi nanti justru IPK aku jadi turun gitu. Dan juga takut kalau nggak bisa bersosialisasi. Gitu. Hal semacam itu gimana nih tanggapan Mbak Firda? Kalau menurut aku ya, aku pilih organisasi yang buat aku nyaman, yang buat aku bisa ngembangin diri aku jadi lebih baik. Organisasi yang buat aku bisa berpikir dewasa lah. Terus dalam organisasi itu kan kita nggak cuma hanya berorganisasi seperti pada umumnya gitu. Pasti itu tuh bakal dipakai di dunia kerja maupun di masyarakat, cara kamu problem solving dalam suatu masalah. Ikut organisasi itu kan apa ya? Yang pertama kan tadi ada niat belajar gitu. Terus kamu ikut Menba itu kamu sebelumnya ada basic atau kamu suka PBB atau apa gitu? Enggak, aku nggak ada basic kayak gitu sama sekali. Gak ada. Terus kenapa Waktu kamu bisa aku milih itu gitu? gitu, waktu maba itu kan, sapa maba, aku lihat orang yang berseragam gitu kan. Hawanya tuh kayak rapi gitu loh, bagus gitu loh. Terus aku kayak oke, aku pengen masuk UKM ini gitu. Oh gitu. Jadi kayak nggak ada sebelumnya nggak ada basic gitu ya kayak aku nih bisa nih, aku paling jago nih PBB gitu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Eh, Gimana sih cara kamu nanamin karakter gitu, sikap mahasiswa yang pengen sukses di bidang akademik maupun organisasi? Jadi untuk mahasiswa yang ingin sukses di kedua hal tersebut ya, kita itu sebagai mahasiswa selain harus berkontribusi, kita itu melakukan pencapaian-pencapaian yang menurut kita itu aku puas dengan kinerja aku di situ gitu loh. Itu menurut aku udah definisi sukses dalam akademik dan organisasi. Definisi sukses selain kamu bisa itu ya mengatur antara kuliah kamu sama organisasi kamu itu apa? Kamu sukses tuh bisa orang yang bisa dikatakan sukses itu menurut kamu dia yang seperti apa? Dia yang gimana? Gitu. Dia yang bisa berubah lebih baik dari sebelumnya. Dari yang sebelumnya kamu orangnya introvert, kayak aku kan orangnya introvert. Terus Sama, aku, sama ya kan? banget. Terus kamu Aku gitu. organisasi kamu bisa lebih speak up, berani speak up. Kamu manajemen tim, manajemen orang, terus kamu cara komunikasi juga udah beda. Kelihatan banget sebenarnya kayak gitu.
tadi kamu bilang kalau kamu tuh ikut organisasi dari 2018 ya? Ya, Nah, terus kamu juga bilang kamu nih introvert anaknya. Jadi berarti waktu kamu sekolah yang namanya pergaulan kamu cuek-cuek aja gitu kan? ya cuek cuek banget. Iya jadi gitu. Aku juga sama kayak gitu. Jadi kayak ada orang mau gimana. Terus dulu waktu sekolah itu kan OSIS ya. Kayak orang-orang OSIS apa anggotanya itu kayak pada sibuk gitu kan. Nah aku kayak gini, ngapain sih orang-orang pada sibuk kayak gitu tuh ngapain gitu, kayak lebih cuek aja gitu. Tapi entah kenapa kayak mungkin ya aku ini kayak kemakan omongan aku sendiri gitu. Kayak terus aku masuk di sini kenal sama orang-orang di sini, terus jadiin aku punya pandangan kalau wah kayaknya aku harus bisa memproduksi diri aku, mungkin ada benefitnya bagi aku ke depannya kalau aku ikut organisasi gitu. Selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya ya Mbak. Ini mengenai IPK tinggi menjamin kesuksesan. Nah, terkait IPK, ini relate banget di kalangan mahasiswa ya Mbak. Semester awal nih mesti paling semangat banget kalau dapet IPK 3,5 gitu. Tapi makin lama nih semesternya makin tua. Jadi motivasinya tuh pada kemana gitu. Nah, gimana cara Mbak Firda sebagai mahasiswa berprestasi nih untuk keep your motivation supaya IPK itu tetap bisa sesuai target? Gimana? Jadi gini sih, simpel aja. Ketika meskipun kamu rajin gitu kan, meskipun kamu itu pinter, kamu itu cerdas, tapi kalau ada orang orang rajin yang udah beberapa langkah di depan kamu, ketika kamu bersantai, itu rasanya gimana? Yang temenmu itu nggak pinter-pinter banget, tapi dia rajin, tapi dia udah beberapa step di depan kamu. Pasti kamu kayak ngerasa, harusnya aku bisa melebihi dia, tapi kenapa aku jadi di belakang dia gitu. Pernah sih ada teman kamu kayak terlalu bergantung gitu sama kamu? Ada nggak? Kayak kamu punya temen 3 orang gitu. 2 orang ini temen kamu nih gantung sama kamu. Ada nggak gitu? Sebenarnya pernah sih. Jadi gini, kalau kita itu memang eh, selalu ada untuk orang lain, tapi orang lain tuh belum tentu selalu ada untuk kita gitu loh. Jadi di sini kita itu harus bisa mandiri, harus bisa menempatkan diri kita itu ke hal-hal yang positif. Kalau temanmu toksik, ya dikurangilah porsi pergaulan kamu dengan dia gitu. Kalau kamu dikelilingi orang positif, otomatis kan ke depannya kamu kuliah itu pasti jadi lebih bagus gitu loh. Berarti gini, kamu lebih menutup relasi pertemanan kamu gitu. Maksudku gini, kamu pernah kan katanya kamu pernah punya temen yang kayak gitu. Terus cara kamu menghindarinya tuh seperti gimana gitu? Kayak kamu jangan gabung sama aku, kamu nggak ada untungnya buat aku gitu nggak sih? Enggak boleh ngejudge. Ya kalau mereka butuh bantuan ya kita bantu, tapi bukan berarti mereka itu nggak mau belajar gitu loh. Kamu harus ngasih pengertian ke mereka. Kamu itu juga harus belajar. Gak mungkin kamu bergantung aku terus. Karena ketika kamu dalam dunia kerja, kamu di masyarakat, kamu tuh cuma bisa bergantung pada diri kamu sendiri, nggak sama orang lain. Kan nggak Semakin dewasa, selamanya gitu ya, nggak selamanya tuh dua temen kamu itu tadi misalkan itu bakal gantung terus gitu sama iya, kamu kan nggak betul. mungkin gitu. Nah terus teman-teman kamu tuh kalau udah kamu kasih tahu kayak gitu mereka pada sadar nggak sih? Ya sadar sih, lebih ke Sadar. lebih ke kalau ke aku minta bantuan bantuan yang gimana caranya dia bisa gitu loh, bukan bantuan yang tolong kerjain nggak kayak gitu lagi. Berarti sama kamu kalau ada tugas itu bener-bener mungkin kamu sibuk organisasi, kamu ada tugas, kamu pernah gak sih kayak tugasku backup dong gitu, pernah gak sih gitu? Kalau gitu aku nggak, Enggak ya, tapi temen aku kerja pernah sendiri gitu kan, kayak gitu. Ya lebih ditegesin lagi sih kalau punya teman kayak gitu, aku mau bantu kamu, mau mau buat kamu nyelesain tugas kamu, tapi bukan berarti aku yang harus nyelesain semua tugas kamu sampai selesai. gitu. Terima kasih Mbak Firda atas Ya. beberapa penjelasannya. Sebelumnya aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsorship yang udah berpartisipasi pada acara ini. Ada dari Kopi Utara Kota dan terima kasih pada Q&A.
Selain IPK, ada nggak sih Mbak indikator lain buat mencapai kesuksesan? Ada, Apa nih selain salah satunya? selain akademik ya, selain akademik, terus skill skill terus pengalaman kita, kontrol emosi kita, sama spiritual kita kepada Tuhan ya. Misal contohnya ketika kamu berada di lingkungan di mana kamu harus bernegosiasi dengan seseorang, kamu kan harus mengenal lingkungannya, suasananya seperti apa, karakter orangnya gimana. Jadi kita bisa berhati-hati dalam mengambil keputusan, bersikap atau bertutur kata yang baik itu harus lebih berhati-hati ya. Oh, jadi menurut kamu indikator lain ya selain IPK kamu harus tinggi buat mencapai kesuksesan itu tadi. Ya, Menurut Mbak Firda nih prestasi itu maknanya apa? Dan gimana sih cara kamu supaya kamu tuh bisa mencapai IPK yang tinggi dan itu tuh bisa stabil gitu loh. Padahal kamu tuh sibuk kan, sibuk organisasi, sibuk lain-lain gitu. Gimana strategi kamu supaya IPK kamu tetap stabil? jadi gini ya, kalau menurut aku makna prestasi itu adalah reward. Prestasi itu bonus gitu loh. Reward buat kita, apresiasi atas apa yang telah kita usahakan, kinerja kita dalam mensukseskan apa yang ingin kita capai. Kemudian untuk masalah IPK biar stabil ya, kalau tips dari aku lebih kenal dosen, karakter dosen. Oh gitu ya. Ya, Jadi kita harus harus kerja cerdas. oh gitu. Kita deketin nih dosennya ini kayaknya. Nah, tapi kalau kita kedapatan dosennya agak mungkin kita berprestasi bahwa ini dosen galak nih, ini dosen kayaknya gak asik gitu. Terus IPK aku nanti gimana gitu. Terus gimana gitu kamu? Ya, kamu pahami karakter dosennya gitu. Misal dosennya itu simple orangnya. Ya kamu misalnya ada soal, kamu buat jawaban sesimpel mungkin, sepadat mungkin, tapi mencakup semua hal itu ada di kalimat tersebut. Jadi dosen itu juga nggak susah bacanya apaan sih, jawaban panjang-panjang gitu. Kan Orang ada ya dosen gitu. bisa aja nih dosennya mikir kalau ini copy paste Google nih gitu. Nah, Ya itu. kan? Jadi kita juga harus kerja cerdas seperti yang aku bilang tadi. Ketika kamu mencari jawaban di Google, jangan cuma satu website, tapi kamu itu buka beberapa website dengan jawaban yang berbeda, terus kamu simpulkan gitu. Digabung-gabungin Iya. aja gitu ya. Terus tapi kalau misalkan kamu ada nih kamu pengen ngedeketin dosen ini supaya IPK kamu bagus karena mata kuliah ini tuh mata kuliah penting gitu buat kamu tapi dosennya agak susah cara kamu tuh gimana supaya kamu bisa ngedeketin dosen itu selain kamu eh, misalkan ada soal itu tadi kamu menyimpulkan sendiri terus nyari-nyari dari beberapa website gitu. Kalau dari aku sih waktu aku pakai metode itu udah cukup gitu loh buat aku dapat nilai yang baik di mata kuliah itu. Jadi kan kita harus tahu dosen itu maunya apa sih gitu. Ekspektasi dosen ke mahasiswa itu gimana sih gitu. Tapi pernah gak sih kamu kayak gini eh, dosen itu tuh malah justru kamu ngedeketin dia dosen itu tapi dia galak gitu ada gak sih Kalau mungkin aku kamu ngechat atau apa gitu mau tanya atau kamu kayak dari gini ya misalkan kamu nggak ada sinyal gitu terus kamu ngechat dosennya tapi cuma dikit doang itu gimana sih perasaan kamu ya mungkin sakit sih, sibuk ya mungkin gitu. sibuk, ya pahami lah kalau dosen itu kan nggak cuma ngajar doang gitu loh, pasti di belakang itu juga sibuk, sibuk rapat-rapat juga. Ya kalau menurut aku, jadi dosen itu kan kamu itu dosen itu kan cerminan kamu untuk melakukan melakukan sesuatu hal yang bikin kamu itu tuh bisa Lebih maju gitu ya lebih maju, lebih lebih baik lagi, terutama ketika di depan dosen. Misalnya kamu aktif gitu kan, pasti dosen kan, oh orang ini aktif gitu kan. betul. Tapi kayak daring gini kayak gimana ya ada di grup kayak kita berlomba-lomba buat kita ngasih pertanyaan ketika ada teman yang presentasi terus ada juga yang jawab-jawab kayak gitu tapi ada juga yang kayak ngapain sih di grup rame-rame kayak gitu paling juga udah dijawab sama temen gue yang lain kayak gitu itu tanggapan kamu yang orang-orang malas mahasiswa mahasiswa malas itu gimana sih?
Kalau aku sayang sekali sih, sayang banget kayak gitu. Justru dengan kamu aktif, itu dosen itu tahu gitu loh, tahu kamu itu aktif, kamu itu punya nilai lebih lah di mata dosen gitu. Terutama ketika kamu membantu kelompok lain menjawab pertanyaan. Tuh, biasanya dulu kalau offline dapat poin gitu ya. Iya, Kalau sekarang nggak tahu aku sistemnya gimana. ya sistemnya gimana? Mungkin masih dapat poin kali ya, dicatat nih, oh ini misi ini sering nanya nih gitu. Oke, Mbak Firda, tadi kamu eh, kan bilang kamu masih ada aktif organisasi. Ya. Terus kamu juga pernah jadi mahasiswa berprestasi ya di tahun ini. Motivasi kamu untuk ikut mahasiswa berprestasi ini apa? Oh, aku lebih menantang diri aku untuk keluar dari zona nyaman sih. Ya seperti yang aku bilang tadi kan, aku kan orangnya introvert gitu. Ketika mapres itu kan, ketika lolos ya masuk final itu pasti ada namanya presentasi. Presentasinya itu di depan juri itu aku harus kayak gimana, harus bersikap seperti apa, itu jadi tantangan banget. Kalau jurinya itu dari bahasa Inggris, psikolog sama juri mengenai karya tulis Oh, ilmiah. dari sini sendiri ya? Iya dari sini sendiri. Oh, itu dari luar gitu sama seleksi. Sebagai mahasiswa berprestasi, proses seleksinya tuh gimana sih, Mbak? Proses seleksinya kan ada 4 tahapan. Yang pertama itu administrasi. Jadi di administrasi ini kalian itu IPK, terus prestasi sama keaktifan organisasi itu benar-benar diperhitungkan banget gitu. Ya kalau kamu nggak miss dalam 3 hal itu, kamu nggak bakal lolos ke tahap selanjutnya. Terus tahap selanjutnya itu ada bahasa Inggris, tes bahasa Inggris TOEFL gitu, biasa lah. Terus Kayak psikotes, interview bahasa Inggris gitu? enggak, Atau ngerjain soal oh, ada soal. online. Kemudian ada psikotes. Jadi psikotes ini dikerjakan secara offline, banyak banget soalnya. Jadi gimana caranya itu kamu harus, karakter kamu itu sesuai dengan jawaban kamu gitu loh. Jangan sampai karakter yang kamu sebutkan kelebihan dan kekurangan kamu ini, tapi ternyata kamu ketika menjawab itu hasilnya berbeda. Terus yang terakhir itu ada final 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 karya tulis ilmiah yang mempresentasikan karya tulis ilmiah yang kamu buat gitu. Jadi kayak apa ya? Itu dulu kamu berapa orang sih yang kayak ikut mapas itu? Kalau Mapres itu finalisnya 10. Oh, 10 doang. Finalisnya Berarti enggak. memang dibatasi 10 aja gitu. Iya, dibatasi 10. Tahap demi tahap, terus bisa masuk final itu gimana sih perasaan kamu? Ya, seneng banget sih, nggak nyangka aja gitu. Meskipun meskipun ada rasa ingin coba-coba, tapi tuh kita Jadi awalnya coba-coba aja. iya, kan aku cuma pengen nantang diri aku sendiri gitu loh, keluar betul. dari zona nyaman aku, tapi di sana aku bisa lolos sampai final. Ya malu-maluin lah kalau misalnya kita nggak melakukan yang terbaik, apalagi dilihat dosen pembimbing, dilihat prodi kita gitu loh. Untuk Kita proses prodi. seleksi itu berarti kamu bener-bener sibuk banget belajar terus gitu, atau kamu lebih ke santai aja yang penting yakin gitu, atau gimana? Aku santai sih, nggak aku nggak terlalu ambisius banget gitu. Aku santai, aku kerjakan apa yang aku bisa kerjakan. Terus kita memanage waktu, kita kan juga waktu itu ada apa namanya, kuliah kuliah terus waktu itu aku juga UAS, ketika finalis itu aku UAS itu. Ya aku bagi waktu, aku Wah, bingung banget itu kalau aku. iya aku kemarinnya jadi aku belajar double, belajar buat UAS sama belajar buat presentasinya itu. Terus waktu kamu udah final tuh berapa orang sih, 3 orang ya? Atau berapa sih? Finalisnya Enggak, 10. waktu udah mau final. Udah mau final, Ah, iya 10 orang. terus 10 orang. 10 Enggak, orang. maksudku kayak ada eliminasi atau apa Oh gitu, enggak, tinggal 3 orang. enggak, Enggak. langsung 10 itu nanti diambil 3 terbaik, yaitu yang juaranya gitu. Langsung diambil Udah tiga gitu. gitu. Dan alhamdulillahnya Mbak Firda bisa jadi Mapres 2021 ya Allah. Aku kalau jadi kamu, pasti nih mamaku kalau lihat video ini pasti, oh anakku nih gitu. Bangga lah. Ya, oke Mbak. Baik, Mbak Firda, terima kasih atas penjelasannya, dan saya juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada seluruh sponsorship yang sudah berpartisipasi dalam acara podcast ini. Ada dari Kopi Utara Kota, dan terima kasih juga buat Joan. Mbak Firda, ini dari teman-teman nih ada yang nanya, caranya kita tahu informasi tentang lomba-lomba kayak gitu tuh gimana sih? Dari itu
Instagram kemahasiswaan. Oh, Ada jadi kita info-infonya. harus follow ya Ya, Instagramnya kemahasiswaan Universitas Merah Kudus, terus kita bisa cari tahu gitu. Tapi biasanya kalau ada lomba-lomba kayak biasanya ada pamfletnya juga ya Mbak ya. ada. Nah, jadi nih teman-teman nih khususnya maba-maba yang mau cari tahu tentang informasi lomba-lomba, kalian bisa cek follow Instagramnya di kemahasiswaan UMK. Berbeda, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini seputar akademik dan soft skill. Akademik dan soft skill ini keduanya harus seimbang. Sebagai Mapres, ada nggak tips atau cara yang kamu lakukan gitu dalam belajar untuk mendapat nilai akademik yang memuaskan dan soft skill yang mumpuni? Jadi kita harus bisa bagi waktu ya, dimana kita harus belajar akademik sama belajar soft skill. Belajar itu kan tidak harus dengan buku. Kita kita cari di sosial media kan juga ada TikTok, misalnya Instagram. Kita cari orang yang emang emang akun edukasi gitu loh, Iya. edukasi buat kita sendiri gitu. Karena memang zaman sekarang tuh gimana ya? Kita belajar tuh bukan tentang melulu kita harus baca buku atau kita searching Google gitu. Dari kayak mungkin dari video yang mengedukasi, ya itu sebuah pembelajaran juga gitu sih. Ya visual gitu kan lebih menyenangkan dipelajari. Menurut Mbak Firda, seberapa penting sih soft skill dapat menunjang karir mahasiswa nih, baik yang masih kuliah atau yang udah mau kerja gitu? Kalau menurut aku sebenarnya penting penting sih. Jadi selain soft skill, kita itu kan juga harus berwawasan gitu. Kalau misalnya kamu cuma ngandelin soft skill tanpa wawasan, kamu nggak akan berkembang, kamu cuma stagnan di situ aja. Jadi menurut aku ya harus seimbang dua-duanya gitu. Oke, eh, Mbak Firda bilang tadi harus punya wawasan. Nah, untuk saat ini Mbak Firda kan masih kuliah juga. Ini berapa tahun lagi udah wisuda ya? Iya. Nah, ini wawasan kamu buat kamu nih ke depannya di dunia kerja itu apa nih salah satunya? Salah satunya ya kita lebih belajar memahami situasi ya, memahami karakter. Itu kan bukan soft skill ya, itu lebih ke wawasan kamu mengenai posisi kamu harus seperti apa di situ. Kamu tuh harus banyak pengalaman di situ. Jadi menurut aku suatu wawasan yang dapat kita gunakan untuk bermasyarakat di dunia kerja itu ya kamu harus menempatkan kamu itu di mana. Berarti saat ini planning ke depan udah ada masih ya Mbak? Iya. Soal time manage gitu sebagai Mapres, gimana sih cara Mbak Firda mengatur waktu ya kesibukannya dari kuliah, organisasi, terus nanti juga buat keluarga, teman-teman, belajar yang eh, mengatur itu supaya bisa seimbangnya gimana? Kalau aku sebenarnya diprioritaskan salah satunya kan pasti nggak mungkin ya. Harusnya kita kan bisa seimbang. Nah kita membagi waktunya itu ya bisa memilah-milah mana yang penting dan urgent, mana yang penting dan tidak urgent, mana yang nggak penting dan nggak urgent gitu. Terus kan dari aku sendiri ya nih Mbak, kadang kan kayak gini, satu hari ya ada rapat gitu, terus tapi tugas kuliah masih numpuk, terus belum lagi eh, di rumah nih di keluarga ada acara gitu. Aku suka bingung, tipsnya tuh apa sih biar aku tuh bisa kayak memanage waktu bener-bener yang kayak satu hari itu aku bisa hadir di rapat, tugas kuliah aku tuntas, acara di rumah juga aku bisa ngebantu gitu. Kamu buat list list prioritas kamu gitu, mana yang benar-benar urgent seperti yang aku bilang tadi kan. Ya. Terus habis itu kamu nggak cuma di situ aja, kamu juga harus menjalankan apa yang kamu list tadi. Jadi dari situ kamu semuanya bakal teratur gitu loh. eh ada nggak sih time manage kamu, kan kamu udah jadi mapres nih, ada nggak waktu khusus belajar kamu gitu sebagai mapres? Kalau aku sih masih kayak kebanyakan orang, kalau nggak deadline otak nggak encer gitu kan. Nah gitu. Ya, Karena kalau gini, kamu ada tugas ya misalnya dari aku juga nih, dikasih tugas, kalau nggak mepet besok udah ditumpuk atau 2 hari lah gitu,
mesti nggak bakal oh aku harus ini nyari ini gitu, mesti masih santai-santai gitu. Dari Mbak Fira juga masih gitu ya. Ya aku kadang juga masih kayak gitu. Mm. Lebih ke sadar diri aja gitu, nggak semuanya itu harus kamu lakuin dengan maksimal sampai kamu itu nggak mentingin kesehatan kamu sendiri, terlalu terforsir, terlalu Nah, over gitu. ini kesehatan juga penting. Iya. Mau kita belajar ya untuk mencapai kesuksesan, mencapai apa yang ingin dituju. Kayak Mbak Firda nih kan dulu seleksi Mapres, ini kan belajar terus gitu. Kita juga harus memperhatikan kesehatan nih teman-teman. Nah, di samping kesibukan organisasi, pasti kamu juga punya kesibukan di dunia perkuliahan. Ada nggak sih waktu belajar buat bisa mengikuti perkuliahan? Ada sih, biasanya aku Kalau suka belajar tuh nyempatin. gimana ya? Ada jamnya. Kalau aku belajar waktu kuliah tuh malam hari aja deh, paginya buat ngapres atau apa gitu. Iya bener bener Ah banget. gitu. Aku gitu. Aku Hmm. biasanya kalau kalau habis bangun terutama tengah malam ya dini hari gitu lah, di Hmm. atas jam 12, justru otak otak itu lebih fresh gitu loh, meski meski aku ngantuk-ngantuk, tapi tuh di situ aku kayak nemu inspirasi yang nggak aku temuin di selain jam tersebut gitu Hmm. loh. Mikirnya sambil ngantuk gitu ya. Iya. Oke. Ketika kamu lagi down, kan bisa tuh ya yang namanya menghambat belajar kayak oh aku ini lagi ada masalah ini dan belajarnya nanti-nanti aja deh kayak gitu. Ada nggak sih tips dari Mbak Firda buat mengatasi masalah itu tadi? Ketika aku lagi down ya, jadi sebenarnya down Gini nih, itu contoh kecil aja, Mbak Firda misalkan pernah berantem nih sama temen atau ada masalah apa gitu. Terus kamu malas nggak sih belajar gitu? Pernah nggak sih gitu? pernah kayak gitu Pernah sih. ya. Heeh. Tapi ya gak terus kita terpuruk dalam situasi tersebut, kita itu cuma butuh dua hal, bangkit atau kamu stagnan di permasalahan tersebut tapi kamu nggak maju, kamu cuma mungkin terbiasa lah di posisi kayak gitu, atau kamu langsung bangkit, kamu merubah. Ketika aku menemukan masalah, aku langsung bisa mengatasinya, cari solusinya gitu. Kan nggak semua orang. Misalkan Iya. kayak gini, aku di posisi kamu, di posisi aku ada masalah, terus kerjaan numpuk, kan aku jadi malas kan itu. Terus temen suka bilang gini, oh kamu harus bangkit, bangkit. Orang, terus aku mikir gini, orang ngomong gampang banget Iya gitu. bener. Dan kita yang ngejalanin tuh nggak semua gitu bisa kayak, iya aku udah dimotivasi nih sama temen aku harus gini, harus gitu. Kan nggak semua orang gitu loh Mbak. Dari Mbak Firda sendiri, eh, kalau ada yang support Mbak Firda kayak kamu ini lagi ada masalah, kamu down, belajar kamu jangan sampai gini-gini ya, itu kamu langsung oh iya gitu, atau kamu tuh orang ngomong gampang banget, kamu di posisi yang mana tuh? Aku tergantung tergantung permasalahan aku sih. Kalau misalnya emang omongan dia bener, aku langsung sadar. Terus kalau misalnya omongan dia cuma sekedar omongan yang ketika permasalahan aku berat, saking beratnya sampai aku gak mau denger omongan lain, nah itu aku harus bisa sadar sadar kalau aku itu butuh seseorang buat cerita. Misal kamu cerita, kamu harus tahu temenmu itu tuh tidak tidak apa ya, tidak tidak membocorkan apa yang kamu ceritakan gitu, harus Jadi benar-benar memilah-milah teman. kamu lebih milih ke ini aku udah masalah, aku kayaknya harus cerita dulu nih sama temen yang benar-benar aku percayai dulu supaya mungkin nanti semangat belajarku ada lagi gitu. Oke, terima kasih Mbak Firda atas penjelasannya. Aku juga mau ucapin banyak-banyak terima kasih kepada seluruh sponsorship yang sudah berpartisipasi dalam acara podcast ini. Ada dari Kopi Utara Kota dan terima kasih untuk Q&A. Mbak Firda, yang namanya hidup itu kan kita tuh pernah ya yang namanya berada di titik terendah gitu. Gimana sikap Mbak Firda ketika Mbak Firda ada di posisi di titik terendah itu? Dan gimana sih cara kamu buat mengatasi itu tadi? Kalau aku yang menganggapnya itu kamu tidak beruntung di situasi tersebut, ya. Belum beruntung lah, belum beruntung di situasi tersebut. Tapi jangan jangan jadikan itu alasan untuk kamu menyerah gitu aja gitu. Ketika Tuhan nggak ngizinin kamu untuk menyerah, ya seperti yang aku bilang tadi, kamu cuma punya dua pilihan, yaitu bertahan atau bangkit gitu. Uh, Berarti pernah gak sih kamu ada di posisi yang kamu bener-bener deep down banget? Terus cara kamu ngatasinnya tuh kamu gimana? Pernah sih, apalagi kita cewek ya, sensitif gitu, Hmm. nangis gitu, terus
Ya, nangis, entah setelah itu masalah aku temen, apa bener banget. relation gitu. Aku bawa tidur, bangun-bangun udah ya udah lega lah, udah lega, berkurang sedikit gitu. Segampang itu. Kalau aku Wow. gitu. Aku sendiri ya, misalkan aku lagi di posisi titik terendah ya, entah masalah keluarga, teman, relation atau segala macam, eh, pasti di malam hari tuh kayak nangis sendiri. Terus aku suka mirror gitu, kayak aku melakukan kesalahan apa yang, atau aku nih kurang gimana buat diri aku sendiri tuh jauh lebih bisa progres tuh aku harus gimana gitu. Terus ya terus nanti tidur pagi ya udah better Iya kan? aku. Saya feeling tiap orang kan beda-beda gitu. Jadi kita cuma perlu brainwash diri kita sendiri untuk eh, memotivasi lah, kita tentukan tujuan kita yang baru itu kayak gimana. Jangan cuma terpuruk terus kamu nggak tahu harus ngapain. Nah itu Nah, yang jadi kita buat kamu harus nggak berkembang. punya solusinya dulu. Iya. Jadi ketika kita nangis, kita juga harus bisa gini. Kan kalau aku nih ya, aku nangis mirror gitu. Eh, aku nih besok harus melakukan apa ya yang aku nggak stuck di kondisiku yang seperti ini gitu. Padahal teman-teman, keluarga juga udah ngemotivasi aku kalau udah jangan stuck di keadaan ini, kamu harus gini gitu. Terus apa, kayak susah gitu buat aku. Bisa gak sih Mbak Beda kayak motivasi aku gitu? Oh untuk kamu ya. Mm-mm. Oke. Jadi gini. Kalau kamu Karena aku gini, kadang kalau aku ada masalah, aku sedih, kadang di jalan atau aku pas posisi sendiri atau makan itu tiba-tiba masih keinget hal yang bikin aku sedih gitu. Jadi gini sih, kalau kamu itu harus berpikiran gini, nggak semua masalah kamu itu paling berat dalam hidup kamu. Kamu kedepannya bakal dibenturkan masalah yang bahkan lebih baru. berat lagi ya, yang baru, yang apa namanya, modifikasi masalah kan berbeda-beda tergantung lingkungan tempat kita berada gitu. Ya kamu itu harus berpikir kamu tuh pernah bahagia gitu. Kamu pernah bahagia, kamu pernah berada di titik atas. Tentunya kamu itu nggak selalu di bawah. Iya, aku tuh suka mikir gini, kalau misalnya aku ada di posisi titik terendah itu aku gini, oh ini peringatan nih dari Allah nih, Nah, gitu. Terus udah kan ya berputar emang itu kita kan. baliknya emang ya Iya. Maha Kuasa lagi gitu. Ayo Mbak Beda nih, buat para maba nih dan teman-teman yang pengen gabung di organisasi, tapi masih ragu nih, boleh dikasih reviewnya atau benefitnya, keuntungan gabung di organisasi itu apa aja? Jadi gini, ketika kamu di organisasi pasti ada lah beberapa rekan kamu itu yang berprestasi. Nah, yang berprestasi itu bisa kamu jadi motivasi gitu loh, motivasi kamu dalam akademik. Kemudian kamu cari relasi ya. Kalau berorganisasi cari relasi. Di situ kamu apa namanya? Menemukan teman-teman yang ketika kamu berada ketika lulus kuliah, kamu itu pernah punya teman yang apa namanya punya kemampuan seperti ini gitu. Terus ketika kamu ada suatu masalah, gimana cara kamu ambil keputusan dengan cepat, tepat dan efisien. Terus kamu juga apa namanya problem solving kamu dalam setiap masalah itu kayak gimana, manajemen tim itu. Tapi kan kadang kita gini, nggak ada yang kita satu organisasi tapi kita nggak cocok sama satu orang ini atau beberapa orang ini gitu. Jadi gimana tuh cara kita nyikapin itu semua, kan kita di organisasi kita harus profesional gitu. Benar-benar harus profesional gitu. Kamu harus kesampingkan kamu punya masalah dengan dia gitu. Ketika dia kok misalnya mengungkit-ungkit masalah tersebut, nah dari kita itu ya harus bisa ngerem lah. Kamu harus, kalau dia belum bisa bersikap dewasa, kamu yang harus bersikap dewasa. Nah kita lebih baik kita ngalah gitu kan daripada kita satu tim tapi kita nggak profesional karena masalah pribadi gitu. Iya. Terus benefitnya buat nih maba-maba atau teman-teman yang lain nih biar tertarik gitu ikut organisasi itu apa aja? Organisasi itu menyenangkan ya. Apa yang bikin menyenangkan gitu? Jadi kayak gini, aku baru masuk nih maba gitu, terus kayaknya ikut organisasi seperti ini gitu. Cara dia biar bisa tertarik gitu loh, Mbak. Itu gimana? Jadi gini, kalau kebanyakan maba itu kan belum tahu ya, apalagi yang background maba-maba yang belum pernah organisasi sebelumnya. Terus Kayak dia aku gitu. terus kan ketika ada apa namanya promosi tiap-tiap UKM, tiap-tiap organisasi ke maba, pasti mereka itu hanya lihat sekilas, oh first impression dia kayak gini.
terhadap organisasi itu gitu. Tapi dia nggak tahu dalamnya. Jadi dia kan rata-rata pada takut untuk terjun ke dalam organisasi tersebut. Takut sibuk, takut IPK turun Bener tadi banget, gitu. bener banget itu. Terus kalau online kayak gini, caranya biar maba-maba itu tahu kalau kamu ikut organisasi ini kamu dapat keuntungan ini gitu. Itu kita publishnya tuh harus di mana gitu. Habisnya itu posisikan diri kamu kayak maba yang belum tahu apa-apa gitu loh. Maba yang Jadi kita nih buat teman-teman nih maba nih, kalian tuh harus aktif cari informasi. Selain informasi perkuliahan, kalian bisa cari informasi mengenai UKM itu tadi atau organisasi yang benar-benar kalian niat untuk mengikuti itu tadi. sesuai passion gitu. Mbak Firda ada pesan buat nih teman-teman yang udah nonton video ini atau buat maba-maba nih bisa disampaikan? Buat teman-teman ya, terutama yang udah semester tua, jangan sampai kalian berhenti gitu aja kayak gak tahu mau ngapain. Kamu itu harus bisa bangkit, kamu harus bisa lulus tepat waktu gitu. Jangan cuma merepotkan orang tua gitu. Terus untuk maba-maba yang terutama yang belum berorganisasi ya, kamu Cobalah gitu. ya coba gitu loh, coba kamu berorganisasi, coba kamu di setiap kesempatan kamu tuh coba ikuti. Kegagalan itu urusan belakangan. Iya, betul banget. Karena misalkan kita, misalkan kita hanya punya niat, aku mau coba-coba aja nih gitu. Tapi kan siapa tahu coba-coba itu bisa jadi sesuatu Iya, yang jalan kamu, ya, betul kamu banget itu. kedepannya kayak gimana. Oke. Baik, terima kasih Mbak Firda atas semua penjelasannya nih ya dari seputar perkuliahan, organisasi, prestasi, dan tips and triknya buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga buat kalian semua ya mahasiswa manajemen yang udah mau bertanya di podcast ini. Semoga segala penjelasan yang diberikan sama Mbak Firda itu tadi dapat berguna dan bermanfaat buat kita semua. Duh, Mbak Firda, nggak kerasa nih kita udah berada di penghujung acara dari podcast Hashtag Manajemen pertama ini. Dan lagi-lagi aku juga mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh sponsorship yang sudah berpartisipasi di acara podcast ini. Ada dari Kopi Utara Kota, dan terima kasih juga buat Yoni. Terima kasih Mbak Firda yang sudah berkenan sama-sama. bergabung dalam acara podcast ini. Sekali lagi buat kalian semua yang udah nonton video ini, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan selamat jumpa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you, bye-bye.